Ya, kembali bersama kami di iNews Today. Bisa gempa berkekuatan magnitudo 8,7 mengguncang Rusia dan menyebabkan kerusakan hebat di sejumlah wilayah di Rusia. Kerusakan paling parah terjadi di Kamchatka, Rusia. Gempa terbesar selama 1 dekade ini menimbulkan kerusakan luar biasa di sejumlah wilayah di Rusia. Gempa ini berpusat sekitar 125 km di timur tenggara Petropavlovsk, Kamchatsky. Kota ini memiliki penduduk 165.000 jiwa. Tidak hanya itu, Rusia juga mengeluarkan peringatan tsunami di selatan semenanjungnya. Peringatan tsunami juga dikeluarkan pemerintah Amerika Serikat dan Jepang. Ya, sementara itu pemirsa, sebuah video yang memperlihatkan operasi pasien di sebuah rumah sakit di Kamchatka, Rusia saat gempa terjadi. Dan meski guncangan ini sempat terasa keras dan berdurasi hampir 1 menit, para dokter dan perawat dengan berani memilih tetap bertahan di ruang operasi dan melindungi pasien. Gempa bermagnitudo 8,7 yang terjadi pada Rabu kemarin, memicu gelombang tsunami. Gempa besar dengan getaran mencapai magnitudo 8,7 menerjang Kamchatka, Rusia dan merusak banyak bangunan serta memicu gelombang tsunami. Tim darurat terlihat bergerak cepat menuju bangunan yang runtuh setelah gempa besar melanda Kamchatka di timur jauh Rusia pada Rabu. Adanya peringatan tsunami membuat sebagian dari pelabuhan Severodvinsk dan kawasan perikanan Alait di Sakhalin terendam air. Tim penyelamat mengevakuasi penduduk setempat dan sekitar 60 wisatawan dari pantai Khalatkirisky di Kamchatka. Dan dampak dari gempa berkekuatan magnitudo 8,7 yang mengguncang lepas pantai timur Kamchatka, Rusia juga terasa di sejumlah wilayah pesisir Jepang. Ya, sebagian besar kawasan pesisir Jepang dihantam gelombang tsunami dengan ketinggian bervariasi dari 50 cm hingga 1,3 meter pada hari Rabu kemarin. Pemerintah Jepang memperingatkan gelombang tsunami bisa menerpa lebih dari 1 kali. Bahkan, Badan Meteorologi Jepang telah mengeluarkan peringatan tsunami setinggi 3 meter yang berpotensi menyapu wilayah pesisir timur Jepang. Pihak berwenang memberitakan lebih dari 900.000 penduduk di 133 kota di sepanjang pantai Pasifik Jepang untuk mengungsi ke daerah yang lebih tinggi. Sementara pasca peringatan tsunami di Jepang, sedikitnya 4 paus terdampar di sepanjang pantai Tateyama, Jepang. 4 paus ditemukan terdampar setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 8,7 di lepas pantai Pasifik Rusia dan memicu peringatan tsunami di seluruh Pasifik. Rekaman video menunjukkan 3 paus tersebut terseret hingga mendekati garis pantai dan terdampar setelah gelombang tsunami menerjang Jepang Rabu siang kemarin waktu setempat. Pemirsa, sedikitnya puluhan warga Gaza menangis histeris saat menghadiri pemakaman saat warga Palestina tewas dalam serangan Israel pada Kamis. Ya, tangisan warga Gaza mengiringi sholat jenazah saat prosesi pemakaman dan sejumlah warga Palestina yang dilaporkan tewas dalam serangan Israel saat sedang menunggu pasukan bantuan. Seorang anak menangis saat mengetahui jenazah keluarganya hingga terpaksa diungsikan oleh beberapa pria dewasa. Menurut media lokal, 21 warga Palestina tewas akibat serangan udara dan tembakan Israel di seluruh jalur Gaza sejak Rabu siang. Tentara Israel belum memberikan kebenaran penembakan sejumlah warga Gaza saat menanti konvoi bantuan dari udara.
Meskipun hal tersebut menuai kecaman internasional yang luas dan semakin meningkat mengenai kemanusiaan. Ya, dilonggarkannya blokade bantuan kemanusiaan di Gaza oleh Israel belum mampu menjangkau jutaan warga Gaza kelaparan. Dan dalam 24 jam, 14 warga Gaza tewas kelaparan, 2 di antaranya anak-anak. Warga Gaza membawa seorang pria tua yang tewas terbunuh saat antri bantuan makanan di daerah Zikim, Gaza Utara. Korban tewas dengan tubuh berlumur penuh tepung, namun ia gagal membawa sekarung tepung yang diharapkan dan ditunggu-tunggu keluarganya. Korban tewas diduga ditembak tentara pendudukan Israel. Selain korban tewas, Rumah Sakit Lapangan Al-Saraya juga menerima 80 orang terluka saat antri bantuan makanan di Gaza Utara. Tubuh-tubuh yang lemah akibat kelaparan ini tak mampu bersaing memperebutkan bantuan makanan dan menghadapi kekejaman tentara pendudukan Israel yang menembaki warga dengan senjata api. Mengutip Anadolu, dalam 24 jam terakhir, setidaknya 14 warga Gaza termasuk anak-anak meninggal akibat kelaparan. Seperti nasib Meka Salah Al-Garabli yang meninggal dengan tragisnya akibat menderita kelaparan akut. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat total sudah 147 orang meninggal akibat kelaparan dan 88 orang diantaranya anak-anak. Ya, pejuang Palestina melakukan penyergapan gabungan yang menargetkan pasukan dan kendaraan militer Zionis di Khan Yunis, Gaza, Palestina. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews ya. Setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews yang bersama rekan kami Reza Siregar dan Rosalyn Cio. Saya Fazilah Khairunisa. Dan saya Togi Saga pamit undur diri. Have a great Thursday. Bye-bye. Thank you. Dalam rangkaian operasi Batu Daud, pejuang Palestina terus melakukan penyergapan gabungan terhadap pasukan Zionis yang dilakukan secara gerilya. Dalam video yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam, pejuang Hamas menargetkan pasukan dan kendaraan militer Israel di daerah Abbasan Kabira di timur kota Khan Yunis di selatan jalur Gaza, Palestina. Aksi berani pejuang Palestina yang dilakukan dari jarak dekat dengan menaruh bahan peledak di kendaraan militer Israel pun berhasil menghancurkan sejumlah kendaraan militer milik pasukan Israel di daerah tersebut. Akibat penyergapan tersebut, Israel mengumumkan kematian 3 tentaranya dan beberapa tentara Israel lainnya terluka.